Saya nak bekerja dalam syarikat Malaysia, saya orang Malaysia, yang menemuduga saya pun orang Malaysia. Tapi ditanya soalan dalam bahasa Inggeris. Apa tujuannya? Halo semua, selamat datang di Saryati Channel. Teman-teman, kita sudah melihat sedikit cuplikan video yang berasal dari Profesor Malaysia tentang kritikannya terhadap masyarakat yang atau pelaku industri yang mengedepankan bahasa Inggris dibanding bahasa Melayu itu sendiri. Gak usah lama-lama lagi, kita tonton aja dulu videonya. Nak impian menjadi kenyataan, satu saja. Jati diri bahasa kebangsaan sangat penting. Soal jati diri bukan jati diri sebagai warga negara Malaysia saja. Jati diri bahasa kebangsaan sangat penting. Yang kita tiada sekarang atau yang kita luntur sekarang ialah jati diri bahasa kebangsaan. Jangan runtuhkan martabat bahasa kebangsaan di mana-mana jua kita berada. Itu maksud jati diri bahasa kebangsaan. Dalam apa-apa urusan, bahasa Melayu diutamakan. Itu maksud jati diri bahasa kebangsaan. Apabila kita nak maju dalam hidup kita, maju dalam kerjaya kita, pastikan bahasa Melayu tidak dipinggirkan. Di mana perkara ini perlu bermula? Melentur buluh, biarlah dari rebungnya, Tuan Moderator. Anak-anak tu yang kita kena semai jati diri bahasa kebangsaan. Kalau di rumah saya menggunakan bahasa ibunda, bahasa Tamil, pada masa yang sama saya kena beritahu anak saya, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, wajib tahu. Wajib belajar. Wajib hormat. Itu sangat penting. Bila kita kata memartabat bahasa kebangsaan, bukanlah kita kata nafikan bahasa Inggeris. Meminggirkan bahasa Inggeris. Bukan begitu. Martabat bahasa kebangsaan, memperkasakan bahasa Inggeris, itu maknanya sebenarnya. Itu sangat penting. Pertama, semailah benih-benih bahasa kebangsaan dalam jiwa anak-anak kita. Itu sangat penting. Sebab ibu bapa yang menjadi penentu macam mana anak-anak itu akan membesar. Itu sangat penting. Selepas ibu bapa dah buat, seterusnya barulah ya kita nampak mereka akan melangkah ke peringkat persekolahan. Jadi, bila ibu bapa ni dah mulakan dengan benih yang baik, barulah betul. Kata pepatah, Tuan Moderator ya, benih yang baik jatuh di laut menjadi pulau, jatuh di darat menjadi gunung. Lepas ibu bapa dah melentur buluh tu, barulah ya mereka melangkah ke alam persekolahan. Di sekolah pula, kita tak ada pun jati diri bahasa kebangsaan bagi saya. Kita ada mata pelajar bahasa Melayu, saya tak nafikan. Mata pelajar bahasa Melayu, Dr. Jess, Tuan Moderator, yang menjadikan kita ni berpengetahuan dalam mata pelajar bahasa Melayu. Kita tahu tata bahasa, kita tahu eja, kita tahu hukum bahasa, ya betul. Tetapi, adakah mata pelajaran bahasa Melayu ini ya menerapkan jati diri bahasa kebangsaan? Meningkatkan citra kita dalam bahasa kebangsaan. Itu persoalannya. Jadi kita perlu ada ya program-program, aktiviti-aktiviti yang menyemarakkan jati diri bahasa kebangsaan. Saya nampak banyak Dewan Bahasa dan Pustaka buat. Tetapi kita sendiri kena ada inisiatif tersebut. Sekolah sendiri kena ada inisiatif tersebut. Belakang parang, kalau diasah, nescaya tajam. Orang tak pandai macam mana pun, berilah pada guru. Guru boleh jadikannya orang yang pandai. Dan seterusnya barulah kita melangkah ke industri. Industri pun, bila kita mohon kerja, berapa banyak industri yang tak membuat temuduga ini dalam bahasa Melayu. Temuduga dijalankan dalam bahasa Inggeris. Mana peraturan? Di situ yang pentingnya peraturan. Saya nak bekerja dalam syarikat Malaysia, saya orang Malaysia, yang menemuduga saya pun orang Malaysia. Tapi ditanya soalan dalam bahasa Inggeris. Apa tujuannya? Kenapa tiada satu soalan pun ditanya dalam bahasa Melayu? Mungkin tujuan mereka, oh kami syarikat antarabangsa. Ya betul. Tapi bukannya pelanggan kita 100%-nya orang antarabangsa. Pelanggan kita juga orangnya orang Malaysia. Ada syarikat Malaysia. Maka kenapa tidak ditanya dalam dua bahasa, Tuan Moderator? Itu, ya, ada kalanya kita kata timbul persoalan sedemikian. Seterusnya, apabila kita berkomunikasi, kita dalam kalangan ahli akademik pun, Dr. Jess, jarang saya lihat kita berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Kita tidak berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan. Kita lebih selesa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Seolah-olah, apabila kita bercakap bahasa Inggeris, kita ni dianggap seolah-olah yang lebih tinggi martabat, lebih tinggi status. Kena ingat, status, martabat, darjat kita tidak ditentukan oleh bahasa yang kita tuturkan. Ditentukan oleh jati diri kita sebenarnya. Nah, di video ini Dr. Madya mengkritik keras terhadap penggunaan bahasa yang berlaku di industri, di kementerian, pemerintah, bahkan para penutur bahasa oleh rakyat Malaysia sendiri. Dr. Madya ini menuturkan bahwa para rakyat Malaysia itu secara mayoritas itu secara tidak langsung menjadikan bahasa Malaysia atau Melayu itu menjadi bahasa kedua. Yang pertama adalah bahasa Inggris.
Karena di sistem industri atau di dunia kerja itu di Malaysia itu sangat mementingkan bahasa Inggris dibanding bahasa Melayu. Nah, apakah di Indonesia juga berlaku hal yang seperti itu? Iya. Ada di dunia kerja yang bersifat komunikasi itu lebih mengedepankan bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Tapi penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia dan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia itu sangat berbanding terbalik. Kenapa? Karena sampai detik ini itu masih banyak banget forum-forum bahasa di Malaysia yang menjadikan bahasa Melayu itu menjadi topik yang selalu diperbincangkan dan menjadi topik utama yang selalu dikritik. Dengan kata lain, penggunaan bahasa Melayu di Malaysia itu secara tidak langsung sudah tidak bisa lagi digunakan secara besar-besaran seperti di Indonesia. Tapi berbeda dengan di Indonesia, bahasa Indonesia itu sangat powerful di Indonesia karena sudah tidak perlu diajarkan lagi atau tidak perlu dibuatkan forum lagi. Bahasa Indonesia itu sudah menyebar luas dari Sabang sampai Merauke. Kenapa di Indonesia itu bahasa Indonesia menjadi bahasa yang global atau mayoritas orang Indonesia itu bisa berbahasa Indonesia? Karena di Indonesia itu bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang menyatukan bahasa-bahasa daerah. Di Indonesia itu mempunyai banyak suku, banyak bahasa yang sangat berbeda dengan suku-suku yang lain. Itulah kenapa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nomor satu untuk kepentingan komunikasi dari suku lain dengan suku yang satu. Bahkan dari perkembangan bahasa Indonesia itu lebih berkembang pesat dibanding bahasa Melayu ya. Contoh bahasa Indonesia yang dianggap pesat. Di Malaysia untuk mengartikan atau untuk menggunakan bahasa upload dan download itu masih menggunakan istilah upload dan download. Tapi di Indonesia sudah mempunyai bahasa sendiri untuk upload dan download, yaitu mengunggah untuk upload, mengunduh untuk download. Bahkan bahasa Indonesia itu sudah menjadi istilah yang diserap ke dalam bahasa Inggris. Contohnya bahasa nongkrong ya. Nongkrong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Inggris itu sudah menjadi istilah yang bisa digunakan dalam bahasa Inggris. Nongkrong dalam artian bahasa Inggris itu sit around doing nothing, dan ini juga sudah dikembangkan, bahkan sudah dicacah menjadi bahasa atau rumus bahasa Inggris yang bisa dimengerti oleh sekelompok orang asing yang mencoba untuk menjadi atau yang mencoba untuk belajar bahasa Indonesia. Dan di sini saya juga sangat berbangga, berbahagia, bahkan saya sangat mengapresiasi para komponen-komponen penting yang berada di Indonesia ya, seperti partai politik di Indonesia. Partai politik di Indonesia itu hampir semuanya, bahkan mayoritas itu menggunakan bahasa Indonesia untuk nama atau logo suatu kumpulan partai di Indonesia. Berbanding terbalik dengan di Malaysia. Di Malaysia itu mayoritas partai yang menduduki atau yang berada di Malaysia itu menggunakan singkatan-singkatan bahasa Inggris untuk menjadi atau menjadikan logo perkumpulan politik mereka di kancah politik Malaysia. Kalau di Malaysia itu partai politik yang mendominasi adalah UMNO. UMNO adalah singkatan dari bahasa Inggris di Malaysia.
Dan di Indonesia, UMNO ini sejajar dengan PDIP ya, Partai Demokrasi Indonesia, yang menggunakan bahasa murni yaitu bahasa Indonesia. Di sini sudah kelihatan ya bahwa pemerintah atau perkumpulan politikus di kedua negara itu sudah memperlakukan kebijakan yang sangat berbeda. Di Malaysia menggunakan istilah atau singkatan dari bahasa Inggris, tapi di Indonesia sangat menggunakan atau sangat menghargai, sangat membanggakan nama dari bahasa Indonesia. Bahkan ya dari penjelasan Dr. Madya tadi itu juga sangat betul dan sangat realistis ya, bahwa di Malaysia itu untuk berkomunikasi orang satu dengan orang lain itu lebih bangga atau lebih selesa, lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris dibanding bahasa Melayu. Tapi kalau di Indonesia, ya ada sebagian orang yang menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi, tapi itu hanya sekumpulan kecil atau hanya nggak ada 2% atau 1%. Mayoritas bahasa Indonesia itu bangga menggunakan bahasa daerah, dan untuk mempersatukan atau untuk kepentingan komunikasi dari suku satu dengan suku lain itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahkan di Indonesia itu bahasa Indonesia sudah sama sekali tidak menjadi sebuah topik untuk kita perbincangkan di setiap forum seperti layaknya Melayu yang selalu menjadi sebuah topik perbincangan di sebuah forum. Dan di sini saya sangat mengapresiasi, saya juga sangat mengerti dengan kenapa forum-forum di Malaysia itu selalu menggunakan atau selalu menjadikan bahasa Melayu menjadi topik perbincangan. Karena ini adalah salah satu usaha para komponen-komponen penting di Malaysia untuk memperbaiki kesalahan mereka atau memperbaiki kekurangan mereka menggunakan bahasa Melayu. Dan saya di sini juga sangat menyemangati atau bahkan sangat mendukung usaha-usaha dari komponen-komponen penting dari Malaysia untuk memperkasakan bahasa Melayu di Malaysia. Sekian video dari saya, semoga ada hikmah atau pembelajaran yang bisa kita ambil sama-sama. Kalau ada salah kata atau salah penuturan itu murni kesalahan saya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.